Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2684, Pemanggilan Misterius. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Tanah Naga Tidur, itu adalah gua Kares yang sangat besar di dasar laut. Berdiri di depan gua Kares, Ye Yuan merasa darah di tubuhnya mendidih. Ye Yuan berusaha menekannya, tetapi tidak bisa melakukannya sama sekali. Kakak Ye Yuan, ada apa denganmu? Gadis naga kecil bertanya dengan sedikit penasaran. Aku merasa sepertinya ada sesuatu yang memanggilku di negeri naga tidur ini, kata Ye Yuan. Hah? Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai naga sejati? Land of Dragon Slumber telah tidur di sini setidaknya selama 10.000 tahun. Mengapa itu akan memanggil Anda? Bodoh. Yuking berkata dengan senyum dingin di wajahnya. Saudara Yuking, mungkin dia benar-benar memiliki hubungan yang mendalam dengan tanah tidur naga ini. Benar-benar patut ditiru. Mu Chen juga mencibir saat dia berkata. Dia menunjukkan betapa dia berbeda dari yang lain. Kita semua tidak bisa merasakan pemanggilan Land of Dragon Slumber, hanya dia yang bisa merasakannya, sungguh mengesankan. Saya juga belum pernah mendengar sebelumnya bahwa siapa di 7 wilayah laut besar kita telah merasakan panggilan tanah naga tidur. Menakjubkan, menakjubkan. Kata-kata Ye Yuan segera mengundang tawa dari kerumunan. Dalam pandangan mereka, tanah naga tidur adalah tempat yang mati. Bagaimana itu bisa memanggil Ye Yuan? Terutama Yuking, dia langsung ditekan ke tanah oleh Ye Yuan beberapa hari yang lalu. Ini hanyalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya baginya. Jika dia bisa, dia akan segera membunuh Ye Yuan sekarang. Sebenarnya yang masuk ke Land of Dragon Slumber kali ini bukan hanya 7 klan besar kerajaan. Ada juga banyak pembangkit tenaga listrik suku. Hanya saja mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki perjamuan, itu saja. Pembangkit tenaga suku ini, beberapa di antaranya cukup kuat, bahkan sudah mencapai ranah surga berdaulat giok. Yuking takut dengan racun Ye Yuan, tetapi dia juga memiliki beberapa pembangkit tenaga listrik langit berdaulat giok di sisinya, yang cukup untuk membunuh Ye Yuan. Hanya saja di depan Raja Naga Banjir Hitam, tidak nyaman baginya untuk mengambil tindakan. Yuking sudah mengambil keputusan. Setelah memasuki tanah naga tidur, hal pertama yang akan dia lakukan adalah membunuh Ye Yuan. Ye Yuan mengabaikan ejekan semua orang. Darah di tubuhnya sudah agak tidak terkendali. Di bawah tatapan waspada orang-orang, Ye Yuan tanpa sadar bergerak lebih dekat ke tanah naga tidur. Satu langkah lain. Bukan Ye Yuan yang mengambil inisiatif, dia tidak bisa menahannya. Panggilan dari kedalaman tanah naga tidur semakin kuat. Ketika Yuking melihat adegan ini, dia semakin mencibir sambil berkata, kalian, lihat, orang ini berencana masuk lebih dulu untuk membuktikan pemanggilan tanah tidur naga. Hahaha. Mengaum. Suara Yuking belum memudar ketika kinaga merah darah bangkit dari tubuh Ye Yuan. Kinaga merah darah mengembun menjadi naga merah raksasa di laut dalam. Hah. Pada saat inilah Ye Yuan meraung, aura di tubuhnya melonjak ke langit. Tawa semua orang tiba-tiba berhenti. Karena Ye Yuan hendak menerobos. Pada kenyataannya, dia sudah mencapai puncak Greater Sublime Heavenly Stratum ketika dia menerobos terakhir kali dan bisa menembus ke Limitless Sublime Heavenly Stratum kapan saja. Namun, Ye Yuan takut ranah kultivasinya tidak stabil, jadi dia terus menekannya dan tidak menerobos. Baru saja, semua darah di tubuh Ye Yuan mendidih sekali lagi di bawah panggilan kekuatan misterius itu. Ranah kultivasinya benar-benar menerobos tanpa sadar. Perasaan semacam ini hampir sama seperti ketika dia merasakan Keong Emerald Sea Divine saat itu. Pada saat itu, Ye Yuan juga sangat bingung. Dia tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan seperti ini dengan Keong Emerald Sea Divine. Tapi sekarang, dia mengerti. Keong surgawi Laut Zamrud pasti berasal dari tanah tidur naga. Hehehe. Gadis naga kecil tertawa terbahak-bahak seperti lonceng perak dan berkata kepada Yuking, Kakak Yuking, bukankah kamu mengatakan bahwa tanah naga tidur tidak mungkin memanggil kakak Ye Yuan? Sekarang, dia bahkan belum memasuki Land of Dragon Slumber dan dia langsung menerobos. Ekspresi Yuking sangat marah, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bagaimana mungkin orang ini bisa menerobos secara langsung? Selanjutnya, naga darah yang terus-menerus berkeliaran di langit di atas tanah tidur naga menjelaskan kepada semua orang bahwa Ye Yuan memang merasakan panggilan tanah tidur naga. Ki naga ini sangat kuat.
Mungkinkah dia benar-benar merasakan pemanggilan tanah tidur naga? Bagaimana ini mungkin? Tanah tidur naga benar-benar akan mengambil inisiatif untuk memanggil manusia. Kemampuan apa yang dimiliki bocah ini, untuk benar-benar bisa mendapatkan pemanggilan Land of Dragon Slumber? Pembangkit tenaga listrik yang masih mengejek Ye Yuan sekarang, tidak bisa tertawa lagi saat ini. Terobosan Ye Yuan seperti tamparan keras, menamparkan wajah mereka. Ternyata Ye Yuan benar-benar merasakan pemanggilan Land of Dragon Slumber. Dan justru karena inilah kekuatan ras laut yang hadir bahkan lebih hijau karena iri. Terutama kekuatan ras naga, mereka bahkan lebih cemburu. Tanah naga tidur ini adalah tempat di mana naga sejati tertidur dalam legenda. Harapan terbesar dari ras naga 7 wilayah laut besar adalah untuk dapat berevolusi menjadi naga sejati suatu hari nanti. Tapi mereka belum pernah mendapatkan penghargaan tanah naga tidur sebelumnya. Tidak hanya itu, pembangkit tenaga listrik dari 7 wilayah laut besar yang mati di tanah tidur naga tidak terhitung jumlahnya. Tapi, hak apa yang dimiliki anak nakal yang berasal dari ras manusia, untuk secara langsung menerobos alam besar bahkan sebelum memasuki tanah tidur naga? Ketika Raja Naga Banjir Hitam melihat pemandangan ini, di luar keterkejutan yang dia rasakan, dia bahkan lebih gembira di dalam hatinya. Semakin murni garis keturunan Ye Yuan, semakin besar harapannya untuk menerobos. Mungkin, setelah dia menyerap sumsum naga Ye Yuan, dia akan bisa menjadi naga sejati di masa depan, siapa tahu. Raja Naga Banjir Hitam ingin mencelakaiku. Ye Yuan terkejut di dalam hatinya. Saat ini, ki naga di tubuhnya telah menyatu menjadi satu dengan kekuatan misterius yang datang dari kedalaman tanah naga tidur. Setiap detail di sini tidak bisa lepas dari persepsinya. Raja Naga Banjir Hitam adalah eksistensi paling kuat di antara orang-orang ini, dan dia juga eksistensi paling jelas dalam persepsi Ye Yuan. Oleh karena itu, petunjuk kecil dari niat membunuh yang diungkapkan Raja Naga Banjir Hitam ini ditangkap olehnya dengan tajam. Sejak datang ke Istana Naga Selatan Tisel, Raja Naga Banjir Hitam dapat dianggap telah bersikap baik. Tapi Ye Yuan tidak menyangka bahwa dia benar-benar menyembunyikan niatnya begitu dalam. Jika bukan karena menyatu dengan kekuatan misterius ini, dia tidak akan bisa mendeteksinya. Saya harap Anda tidak bergerak melawan saya. Kalau tidak, aku tidak keberatan merobohkan Istana Naga Selatan Tiselmu. Ye Yuan mendengus dingin di dalam hatinya. Black Float Dragon King adalah pembangkit tenaga listrik terkuat Tisel South, pembangkit tenaga setengah langkah Saint Sovereign Heaven. Ye Yuan secara alami bukan lawannya. Tapi, jika Ye Yuan ingin membunuh orang, dia mungkin juga tidak bisa menghentikannya. Pada saat ini, perubahan yang mengguncang bumi sedang terjadi di dunia kecil Ye Yuan. Alam luhur 3 surga, lapisan surgawi sublim yang lebih rendah, lapisan surgawi yang maha agung, lapisan surgawi yang sublim tanpa batas, itu sebenarnya perluasan dan penyempurnaan dunia kecil. Ketika dia berada di Heavenspan World, Chaos Heavenspan Canon yang dibuat Ye Yuan sepenuhnya didasarkan pada Heavenspan World. Tetapi hanya setelah berjalan keluar dari Heavenspan World, Ye Yuan menyadari apa yang disebut sebagai surga nyata. Aturan 33 surga rumit dan mendalam hingga ekstrim. Mencapai lapisan surgawi luhur tanpa batas, Ye Yuan merasa bahwa dunia kecilnya tidak lagi memiliki batas. Tak berbentuk, tak terbatas. Yang disebut lapisan surgawi luhur tanpa batas. Surga tanpa batas, Dao tanpa batas. Ye Yuan berputar sesuai dengan metode kultivasi keterampilan surgawi tanpa kata. Batas dunia kekacauan menjadi kabur. Dia bisa merasakan bahwa dunianya menjadi lebih terkonsolidasi dan lebih kuat. Keterampilan surgawi tanpa kata dan Canon Chaos Heavenspan saya memiliki garis keturunan yang sama, layak menjadi metode kultivasi yang bisa membuat Yan Jadetrue berkeliaran di benua Rainclear tanpa hambatan. Bahkan jika saya tidak menggunakan transformasi Dao besar sekarang, kekuatan saya 2 hingga 3 kali lipat dari mereka yang berada di peringkat yang sama juga. Ye Yuan berkata dengan gembira. Bab 2685, mati sebelum mencapai kesuksesan. Mengaum. Naga darah itu berputar-putar sebentar, lalu masuk kembali ke tubuh Ye Yuan lagi. Ye Yuan merasa bahwa kekuatan garis keturunannya lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya teman muda Ye benar-benar ditakdirkan dengan Land of Dragon Slumber ini. Selamat, teman muda Ye, karena telah maju ke lapisan surgawi luhur tanpa batas. Raja Naga Banjir Hitam semua tersenyum, ekspresi tulus di wajahnya saat dia datang untuk memberi selamat. Jika sebelumnya,
Ye Yuan pasti akan memiliki kesan yang lebih baik. Tapi sekarang, dia penuh dengan rasa jijik di hatinya. Tapi, saat ini, jelas bukan waktunya untuk kehilangan semua kesopanan. Ye Yuan juga tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak, Raja Naga Banjir Hitam." Raja Naga Banjir Hitam tersenyum dan berkata, "Tanah naga tidur ini telah ada di sini tanpa tahu sudah berapa tahun. Belum pernah terdengar bahwa ada orang yang bisa merasakan pemanggilan dari dalam." Teman muda Ye benar-benar mengejutkan raja ini. Hanya saja, tidak tahu pemanggilan seperti apa yang dirasakan teman muda Ye. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Saya hanya merasakan kekuatan misterius." Semua orang secara alami tidak percaya kata-kata ini. Pada kenyataannya, itu memang bohong juga. Itu memang kekuatan misterius, tapi Ye Yuan merasa kekuatan misterius ini sepertinya memanggilnya untuk masuk. Sepertinya, agak terlalu tidak sabar untuk menunggu. Tentu saja, ini murni perasaan, Ye Yuan juga tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Sebenarnya, ini bisa menjadi semacam bahaya. Ye Yuan telah memasuki dewa yang tahu berapa banyak alam mistik sebelumnya. Dia secara alami tidak bisa cukup naif untuk berpikir bahwa tanah tidur naga ini dibuka olehnya dan dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Alam mistik semacam ini sering disertai dengan bahaya besar. Tapi saat ini, ekspresi Yu Qing dan yang lainnya sangat jelek. Mereka tidak bisa lagi mempertahankan wajah mereka. Gemuruh. Tepat pada saat ini, ada getaran. Dasar laut bergetar hebat. Seluruh wilayah laut tampak seperti gunung menangis dan laut melolong. Saat itu, batasan di depan gua runtuh dengan ledakan keras. Aura naga perlahan mengalir keluar dari gua. Tidak ada aturan untuk pembukaan Land of Dragon Slumber. Tapi, setiap kali dibuka, akan memicu tsunami. Saat ini, area yang luas di daratan telah terendam, Raja Naga Banjir Hitam menjelaskan. "Hehe, negeri naga tidur sepertinya sangat menyenangkan. Aku masuk dulu." Gadis naga kecil terkikik dan tidak menunggu semua orang bereaksi, dan dia sudah berubah menjadi gumpalan asap hijau, menggali ke dalam gua. Ekspresi Raja Naga Banjir Hitam berubah, dan dia berkata dengan marah, gadis ini benar-benar terlalu mengkhawatirkan. Negeri naga tidur penuh dengan bahaya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa itu adalah halaman belakang rumahnya sendiri? Teman muda Ye, cepatlah masuk. Aku akan mempercayakan gadis ini padamu. Ye Yuan mengangguk sedikit dan juga melompat dan memasuki Land of Dragon Slumber. Yu Qing dan yang lainnya secara alami tidak mau tertinggal dari yang lain dan mengikutinya secara berurutan. Ye Yuan hanya merasakan kekaburan di depannya, seolah-olah dia telah tiba di dunia lain. Tidak ada air laut di negeri naga tidur. Tebing di sekitarnya menunjukkan warna merah hitam, membuat orang merasa aneh. Ye Yuan mengamati sekeliling, sebenarnya tidak ada jejak gadis naga kecil lagi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Gadis ini terlalu liar, ingin mengendalikannya benar-benar membutuhkan usaha. Namun, setelah memasuki Land of Dragon Slumber, pemanggilan misterius itu tampaknya semakin kuat. Seolah ada seseorang yang terus memanggil lembut di telinganya. "Cepat, aku sudah lama menunggumu." Perasaan ini sangat ajaib. Ye Yuan dengan paksa menekan dorongan untuk memasuki kedalaman dan mengeluarkan sebuah keong kecil. Itu justru tubuh tiruan keong Emerald Sea Divine. Ye Yuan membaca mantra, keong kecil menjadi cerah dan mulai terbang. Masalah mendesak yang ada masih menemukan gadis naga kecil terlebih dahulu. Adapun rahasia Land of Dragon Slumber ini, ambil perlahan, jangan terburu-buru. Tapi saat itu, beberapa sosok tiba-tiba berlari keluar, mengelilingi Ye Yuan. Siapa lagi kalau bukan Yu Qing dan yang lainnya? Bahkan ada 3 pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven yang mengikuti di sisinya. Ada juga Mu Chen dan yang lainnya di dekatnya, dan di samping mereka, ada banyak pembangkit tenaga listrik surga berdaulat giok juga. Menghadapi sekelompok pelaut, Ye Yuan saat ini segera menjadi musuh publik. Tidak kurang dari 10 pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven hadir. Nak, kita bertemu lagi. Sekarang setelah kita memasuki tanah naga tidur, saya ingin melihat bagaimana Anda masih bisa sombong. Hari itu, kamu membuatku kehilangan muka. Hari ini, saya ingin Anda membayar kembali 100 kali lipat. Yu Qing berkata dengan senyum dingin. Mu Chen juga terlihat bangga ketika dia berkata, "Pang, bukankah kamu sangat arogan? Sekarang, apakah kamu masih sombong? Datang dan berlutut untuk tuan muda ini."
Tuan muda ini dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkanmu dari kematian. Bodoh. Ye Yuan memutar matanya dan berkata. Saat Mu Chen mendengar, dia menjadi marah dan berkata dengan suara dingin, pergi, tangkap ini untukku, aku ingin dia hidup. Aku ingin dia mengalami apa yang disebut kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Ya, Tuan Naga Putra. Pembangkit tenaga surga Sovereign Heaven yang dibawa Mu Chen segera merespon, meletus dengan kekuatan yang kuat di sekujur tubuhnya, dan menerkam ke arah Ye Yuan. Meskipun Ye Yuan sudah menerobos ke lapisan surgawi luhur tanpa batas, menghadapi begitu banyak surga berdaulat giok pada saat yang sama, itu jelas di luar kemampuannya. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, melarikan diri masih bukan masalah. Tapi, tepat saat dia akan mengaktifkan teknik gerakannya, sebuah kelainan tiba-tiba terjadi. Setetes cairan merah tiba-tiba jatuh dari atas gua, menetes ke surga penguasa giok itu dengan akurat. Ah! Surga berdaulat giok itu mengeluarkan teriakan tragis, lalu, tubuhnya mengerut dengan cepat. Hampir dalam sekejap mata, semua darah di tubuhnya sepertinya telah terkuras, menjadi dendeng manusia. Adegan aneh ini membuat wajah semua orang yang hadir berubah tiba-tiba. Itu adalah surga penguasa giok. Dalam sekejap mata, dia menjadi dendeng manusia. Apa sih cairan aneh itu? Alis Ye Yuan juga berkerut. Adegan ini terlalu kebetulan. Setetes cairan itu menetes tepat ke langit berdaulat giok yang menyerangnya tanpa penyimpangan. Seolah ini semua sudah direncanakan. Ye Yuan terkejut di dalam hatinya. Mungkinkah kekuatan misterius itu melindunginya? Untuk apa orang ini memanggilnya? Ye Yuan tiba-tiba merasa seperti jatuh ke dalam lubang. Dia mengerti bahwa keinginan untuk pergi sekarang mungkin tidak dapat dicapai lagi. Memasuki tanah naga tidur, dia harus mengikuti jalan yang ditentukan oleh kekuatan misterius itu. Namun, saat dia terkejut, Ye Yuan secara alami tidak akan menunjukkannya. Dia memandang Mu Chen dan berkata sambil tersenyum, kamu hanya membawa surga berdaulat giok ini. Cek tes, ini yang namanya mati sebelum mencapai kesuksesan kan? Perjalanan baru saja dimulai. Saya merasa sangat sulit untuk membayangkan bagaimana Anda akan berjalan di belakang sendirian. Sudut mulut Mu Chen berkedut sedikit, ekspresinya sangat jelek. Dia tidak seperti Yu Qing, mampu membawa 3 langit berdaulat giok di sisinya untuk melindunginya. Dia hanya membawa 1 orang, dan orang itu langsung mati. Bagaimana menjengkelkan. Seperti yang Ye Yuan katakan, negeri naga tidur ini penuh dengan bahaya. Mengandalkan dirinya sendiri untuk jalan di belakang, itu sedikit terlalu kurang dalam kekuatan. Pada saat ini, Ye Yuan melihat ke arah Yu Qing dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, kenapa? Apakah Anda masih berencana untuk menonton pertunjukan? Tidakkah kamu sangat ingin membunuhku? Kenapa kamu tidak menyerang? Alis Yu Qing sedikit berkerut. Dia juga merasa bahwa itu sedikit terlalu kebetulan. Karena itu, dia tidak bertindak tergesa-gesa. Tapi saat ini, dia terpojok oleh Ye Yuan. Ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata kepada 3 pembangkit tenaga listrik stratum surgawi tak terbatas di sampingnya, kalian bertiga, serang bersama. Iya, ketiga orang itu menjawab tanpa mengetahui alasan batin dan naik. Tapi, saat mereka menerkam ke arah Ye Yuan, 3 tetes cairan mengenai mereka dengan akurat. 3 dendeng manusia lainnya. Ekspresi semua orang yang hadir berubah dengan liar. Bab 2686, tidak bisa melakukannya tanpa aku. Kenapa? Kenapa jadi seperti ini? Wajah semua orang berubah liar, jelas ketakutan dengan pemandangan ini. Apa-apaan ini? Siapapun yang menyerang Ye Yuan akan langsung dihabisi. Apa yang masih bisa dimainkan? Jika yang sebelumnya adalah kebetulan, lalu apa masalahnya dengan ketiganya? Memikirkan kembali pemanggilan misterius yang Ye Yuan bicarakan sebelum masuk, jika mereka masih tidak mengerti apa yang terjadi, maka mereka akan menjadi sekelompok babi. Apa-apaan ini? Mengapa negeri naga tidur melindungi orang ini? Yu Qing penuh dengan kebingungan. Berdasarkan apa? Apa hak orang ini, untuk bisa menerima penghargaan tanah naga tidur? Mu Chen berkata dengan tatapan enggan. Pembangkit tenaga muda ini semuanya tidak berdamai dengannya, marah, dan memiliki rasa takut yang bercampur. Mereka awalnya berencana bekerja sama untuk berurusan dengan Ye Yuan, orang luar ini, setelah memasuki tanah naga tidur. Siapa yang tahu bahwa dia telah tiba di rumah? Berdasarkan apa? Tentu saja, ini berdasarkan fakta bahwa kekuatan garis keturunanku kuat. Aku sudah mengatakannya sejak lama,
kalian semua adalah naga semu. Nah, apakah kalian masih belum yakin? Tidak yakin tidak apa-apa, tapi itu tidak berguna, Ye Yuan tersenyum dan berkata. Satu kalimat mencekik para pembangkit tenaga muda yang hadir sampai mereka tidak bisa berkata-kata. Ya, kemungkinan terbesar adalah karena kekuatan garis keturunan Ye Yuan kuat. Tempat ini adalah tanah naga tidur. Tentu saja, itu akan lebih menguntungkan orang-orang dengan kekuatan garis keturunan yang kuat. Ah, membantu. Ada monster. Tepat pada saat ini, jeritan melengking tiba-tiba datang dari kedalaman gua. Siapa lagi kalau bukan gadis naga kecil? Alis Ye Yuan berkerut, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi aliran listrik, melesat menuju kedalaman. Sementara yang lain saling bertukar pandang dan juga mengikutinya masing-masing. Setelah waktu yang singkat, di lorong sempit, gadis naga kecil bertarung saat dia mundur. Lebih dari 10 bayangan berwarna darah memaksa gadis naga kecil sampai dia terlatih-tatih. Orang harus tahu, bahkan tanpa partisipasi Ye Yuan, kekuatan gadis naga kecil juga cukup untuk mencapai surga penguasa giok tengah. Tapi saat ini, di bawah serangan menjepit lebih dari 10 bayangan darah, gadis naga kecil jelas tidak bisa bertahan lagi. Tampaknya menyadari pendekatan Ye Yuan, gadis naga kecil berteriak, "Kakak Ye Yuan, cepat datang dan bantu. Aku hampir tidak bisa bertahan lagi." Wajah Ye Yuan jatuh dan bergabung dalam pertempuran dengan sekejap. Dan tepat pada saat ini, lebih dari selusin bayangan darah itu tampaknya telah melihat sesuatu yang menakutkan, semuanya mundur dalam sekejap. Ketika gadis naga kecil melihat pemandangan ini, sepasang mata bundar menjadi piring lebar. Ketika yang lain melihat adegan ini, mereka menjadi lebih yakin dengan penilaian mereka sebelumnya. Hoa, kakak Ye Yuan, kamu benar-benar terlalu luar biasa. Mereka sepertinya takut padamu. Gadis naga kecil memandang Ye Yuan dan berkata dengan tatapan memuja. Tapi Ye Yuan sedikit mengernyit dan berkata dengan suara serius, "Kamu gadis, apakah pantatmu gatal lagi?" Gadis naga kecil menjulurkan lidahnya dan berkata dengan genit, "Aku penasaran." "Jangan marah, baiklah, kakak Ye Yuan." Harus diakui, gadis naga kecil sangat takut pada Ye Yuan. Sementara yang lain sudah lama merasakan keberanian gadis naga kecil. Melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Momok ini menyerah pada Ye Yuan. Apa yang sedang terjadi? Ye Yuan bertanya dengan suara serius. Gadis naga kecil berkata, "Ayah, aku menemukan buah berwarna merah darah di depan. Ini terlihat sangat mengesankan. Aku baru saja akan pergi dan memetiknya. Pada akhirnya, orang-orang ini keluar, itu membuatku takut mati." Petik 2. Buah merah darah. Ye Yuan berkata dengan cemberut. Saat ini dikatakan, mata yang lain berbinar. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa buah berwarna merah darah ini bukanlah barang biasa. Buah itu sepertinya kental dari darah, sepertinya sangat mengesankan. Dengan sekali melihat, saya merasa itu tidak biasa dan ingin pergi dan mencabutnya. Pada akhirnya, orang-orang ini keluar. Tapi, saya tidak tahu mengapa, saat mereka melihatmu, itu seperti tikus melihat kucing. Semua lari, kata gadis naga kecil dengan rasa ingin tahu. Tidak jauh dari sana, Yuking dan yang lainnya menggertakkan gigi karena kebencian. Apalagi yang bisa ada. Karena Land of Dragon Slumber ini melindungi Ye Yuan. Bahaya di sini tampaknya tidak berbahaya bagi Ye Yuan sama sekali. "Ayo, bawa aku untuk melihatnya," kata Ye Yuan. Oleh karena itu, gadis naga kecil membawa Ye Yuan dan pergi ke gua terpencil. Benar saja, buah berwarna merah darah tumbuh di tengah gua, tampak menakjubkan. Sekali melihat dan jelas bahwa itu bukan sesuatu yang sederhana. Itu, buah roh vermilion. Yuking berkata dengan ekspresi kaget saat melihat buah itu. Ini sebenarnya buah roh vermilion, itu adalah peninggalan suci klan naga. Buah roh vermilion dapat secara langsung meningkatkan segmen kekuatan garis keturunan. Harta karun seperti itu hanya bisa didapat dengan keberuntungan, tetapi tidak dengan mencarinya. Bukan orang-orang ini untuk tidak berseru kaget. Buah roh vermilion, itu setara dengan promosi garis keturunan. Buah roh vermilion bisa membiarkan naga meningkatkan segmen kekuatan garis keturunan tanpa syarat. Tidak ada yang bisa menahan godaan semacam ini. Astaga, astaga, astaga. Beberapa sosok bergegas sekaligus ketika mereka melihat buah roh vermilion. Bahkan ada Jade Sovereign Heavenly Stratum di antara mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu,
harta selalu menggerakkan orang. Tapi tepat saat ini, lebih dari 10 bayangan darah tiba-tiba muncul. Masing-masing bayangan darah ini sangat kuat, langsung mengelilingi beberapa pembangkit tenaga listrik itu. Bang, 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 pertempuran hebat yang mencengangkan segera meletus di dalam gua. Hasilnya adalah setelah beberapa saat, beberapa orang itu langsung meronta-ronta. Kakak Ye Yuan, bayangan darah ini sangat tangguh, mengapa kita tidak bergabung untuk menghadapinya? Gadis naga kecil berkata. Keduanya bergandengan tangan setara dengan penyelesaian besar pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven. Mereka secara alami tidak akan takut pada bayangan darah ini. Namun, Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu, aku akan pergi dan memetiknya. Gadis naga kecil berkata dengan terkejut, Kakak Ye Yuan, kekuatanmu terlalu lemah. Jangan bercanda. Ye Yuan tersenyum dan berkata, siapa yang bercanda denganmu? Saat dia berkata, sosok Ye Yuan melayang, langsung tiba di depan buah roh Vermilion. Bayangan darah itu langsung menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka belum pernah muncul sebelumnya. Ketika gadis naga kecil melihat pemandangan ini, sepasang mata bundar menatap seperti piring lebar lagi saat dia berteriak kaget, apa yang kamu lakukan, kakak Ye Yuan? Setiap bayangan darah itu memiliki aura brutal yang sangat kuat, mereka sebenarnya tidak bereaksi sama sekali padamu. Ye Yuan melemparkan buah roh Vermilion ke Land of Dragon Slumber dan berkata sambil tersenyum, aku tidak melakukan apa-apa. Hanya saja negeri naga tidur ini sepertinya telah memilihku. Oleh karena itu, bebas memilih harta di sini. Ini, buah roh Vermilion. Gadis naga kecil menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, aku tidak tahan. Buah roh Vermilion terlalu berharga. Terlebih lagi, kamu mendapatkannya, aku tidak bisa memakannya sendiri. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu gadis, berhenti bersikap sopan padaku. Biarkan saya memberitahu Anda, harta dari negeri naga tidur ini, selama Anda menginginkannya, tidak ada yang tidak bisa saya dapatkan. Karena itu, ambil saja. Gadis naga kecil berkata dengan terkejut, kakak Ye Yuan, kamu membual. Saat itu, ayah kerajaan saya nyaris lolos dari kematian di sini juga, sebelum dia memiliki posisi hari ini. Apa hakmu untuk berani mengatakan hal seperti itu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak percaya padaku. Gadis naga kecil menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan percaya padamu. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat saat dia berkata, kemarilah. Bayangan darah itu segera seperti kentang goreng kecil, datang sebelum Ye Yuan dan berlutut. Ketika gadis naga kecil melihat pemandangan ini, kedua matanya langsung bersinar. Bab 2687, bawa aku pulang. Apakah kamu percaya sekarang? Aku percaya. Jadi, makanlah. Hal ini tidak berpengaruh banyak pada saya. Petik 2. Oke. Gadis naga kecil mengangguk seperti drum mainan, menelan buah roh Vermilion dalam satu gigitan. Hal yang baik seperti buah roh Vermilion juga harus bergantung pada siapa yang menggunakannya. Kekuatan garis keturunan Ye Yuan sudah menjadi kekuatan naga sejati sejak awal. Secara alami tidak membutuhkan buah roh Vermilion untuk tumbuh lebih kuat. Bahkan jika itu bisa meningkatkan kekuatan garis keturunan setelah Ye Yuan memakannya, itu juga akan sangat terbatas. Tapi, bagi gadis naga kecil, atau Yuking dan yang lainnya, arti penting dari benda ini akan berbeda. Mempromosikan segmen Ki Naga tanpa syarat, kepada mereka, naga semu ini, siapa yang tidak menginginkannya. Melihat adegan ini, mereka sangat iri. Menelan buah roh Vermilion, Ki Naga di tubuh gadis naga kecil meledak seketika. Awalnya, Ki Naga gadis naga kecil sudah mencapai puncak segmen kelima. Sekarang, langsung naik ke puncak segmen keenam. Meskipun tidak ada batu Ki Naga di sini, peningkatan Ki Naga gadis naga kecil terlihat dengan mata telanjang. Yuking dan yang lainnya merasa iri. Jika buah roh Vermilion dimakan olehnya, bukankah dia bisa menyaingi gadis naga kecil? Tapi tidak ada seandainya di dunia ini. Sekarang, bukan saja dia tidak bisa menyaingi gadis naga kecil, dia malah menjadi semakin jauh darinya. Berhenti menonton. Pergi dan bermain sendiri. Jika kamu mengikuti kami, kalian bahkan tidak akan punya sup untuk diminum, kata Ye Yuan dengan senyum yang bukan senyuman. Wajah Yuking menjadi hitam, merasa seburuk makan seekor lalat. Dia benar-benar tidak bisa menyangkal kata-kata ini. Anggap dirimu kejam. Siapa yang akan muncul sebagai pemenang belum diketahui. Jangan berpuas diri terlalu dini.
Yuking menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, "Huhu, benar-benar tidak perlu berpuas diri dengan naga semu sepertimu. Saya pikir Anda mungkin salah." Ye Yuan menjawab dengan acuh tak acuh. Yuking mengertakkan gigi dan berkata dengan suara serius, "Pergi." Tanah naga tidur terbentang ke segala arah, secara alami ada lebih dari satu jalan. Peluang keberuntungan apa yang bisa Anda peroleh, itu sepenuhnya tergantung pada keberuntungan dan kekuatan individu. Terutama, apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Mereka benar-benar tidak akan minum sup jika mereka mengikuti Ye Yuan. Neraka, Ye Yuan setara dengan menjadi tak terkalahkan di sini. Kakak Yuking, apakah kita mengabaikan masalah ini begitu saja? Saya tidak bisa menelan penghinaan ini, kata Mu Chen. Tapi Yuking mencibir dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa bocah itu tidak terkalahkan? Mu Chen berkata dengan terkejut, bukankah begitu? Yuking tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Seperti kata pepatah, kemalangan bisa menjadi berkah tersembunyi, dan sebaliknya. Difavoritkan oleh tanah tidur naga, mungkin tanah tidur naga membutuhkan nyawanya sebagai harganya. Tidak, harus dikatakan bahwa kemungkinan ini sangat tinggi. Di tempat seperti Land of Dragon Slumber, semakin mulus layarnya, semakin seseorang harus waspada. Bocah ini berpikir bahwa dia hebat, tapi dia tidak tahu bahwa kekuatan misterius dari Land of Dragon Slumber ini telah mengincarnya. Saat Mu Chen dan yang lainnya mendengar, mereka segera mengungkapkan ekspresi pencerahan. Cemerlang, ketika Anda mengatakan ini, itu benar. Semakin mulus dia sekarang, semakin besar kemungkinan sesuatu akan terjadi padanya di belakang. Mungkin, hidupnya sudah dicadangkan oleh negeri naga tidur. Bahkan jika dia ingin lari, dia juga tidak bisa lari. Mu Chen memukul pahanya dan berkata sambil tertawa keras. Yuking mengangguk dan berkata sambil tersenyum, itu benar, memang begitu. Karena itu, mari kita tunggu dan tonton leluconnya. Petik 2. Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua mengangguk. Sebagai jenius nomor 17 wilayah Laut Besar, Yuking tentu saja bukan orang bodoh. Masalah yang Ye Yuan khawatirkan, dia juga bisa membayangkannya. Baiklah, akhirnya berhasil masuk, kita tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan. Sekarang, semua orang bertindak sendiri. Siapapun yang tertawa terakhir adalah pemenang sesungguhnya. Yuking berkata dengan dingin. Dia membawa 3 pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven yang hebat, sebagian besar bahaya di sini, dia bisa mengatasinya. Karenanya, dia sedikit lebih percaya diri daripada yang lain. Sepanjang jalan, Ye Yuan membawa gadis naga kecil, berjalan dan berhenti, mendapatkan banyak manfaat. Tentu saja, manfaat ini tidak ada artinya bagi Ye Yuan. Segera, kekuatan garis keturunan gadis naga kecil meningkat dengan cepat, hampir mencapai puncak segmen ke-7. Tapi semakin dalam, semakin kuat pemanggilan kekuatan misterius itu. Ye Yuan tahu bahwa dia tidak jauh dari kekuatan misterius itu. Hehe, kakak Ye Yuan, kamu benar-benar terlalu luar biasa. Hal-hal aneh di sini semua berperilaku seperti mereka melihat hantu ketika mereka melihat Anda. Gadis naga kecil terkikik. Wajah Ye Yuan menjadi hitam, apakah gadis ini tahu cara berbicara atau tidak? Tapi saat itu, sebuah kelainan tiba-tiba terjadi. Lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia berteriak dengan dingin, pergi. Tapi kali ini gagal. Lampu hijau itu tumbuh semakin banyak, benar-benar menenggelamkan kedua orang itu. Pada saat Ye Yuan kembali sadar, sudah tidak ada jejak gadis naga kecil. Tepatnya, dia telah tiba di tempat yang tidak diketahui. Di tempat ini, dia tidak bisa melihat jari-jarinya ketika dia mengulurkan tangannya. Tapi darah di tubuhnya benar-benar mulai merasate. Aku akhirnya menunggu sampai kamu datang. Dalam kegelapan, sebuah suara tiba-tiba datang, membawa sedikit kegembiraan. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu yang memanggilku ke sini? Itu benar. Siapa kamu sebenarnya? Apa tujuanmu memanggilku ke sini? Ye Yuan berkata dengan suara serius. Kamu tidak perlu takut. Aku mencarimu. Hanya untuk memintamu membawaku pulang. Suara itu berkata. Membawamu pulang. Di mana rumahmu? Ye Yuan berkata dengan cemberut. Rumahku ada di Voidshrine Illuminating Heaven. Aku terlalu kesepian di sini. Saya merindukan rumah. Suara itu tampak sangat kesepian. Ye Yuan membedakan sentimentalitasnya untuk pulang dari suaranya. Kenapa aku? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu.
Dia sudah menentukan bahwa keberadaan misterius ini tampaknya tidak memiliki kebencian terhadapnya. Ini juga membuat jantungnya yang ditangguhkan menjadi rileks. Tentu saja, premisnya adalah dia tidak menolak pihak lain. Ye Yuan bisa merasakan bahwa pulang adalah obsesi pihak lain. Dia memilih Ye Yuan, tapi jika dia tidak bisa memenuhi keinginannya, Ye Yuan tidak berani menjamin apa yang akan terjadi. Mungkin semua orang yang datang ke sini untuk ekspedisi akan mati. Suara itu berkata, karena kamu adalah keturunan naga sejati. Saya telah menunggu selama beberapa puluh ribu tahun di sini, tetapi belum pernah menemukan naga sejati sebelumnya. Jika itu bukan naga sejati, mustahil untuk melewati penghalang surga, dan kembali ke Void Shrine Illuminating Heaven. Gadis itu cukup bagus, tapi jelas, kamu lebih cocok. Penghalang surga, Ye Yuan bertanya dengan bingung. Pada kenyataannya, Ye Yuan hanya tahu bahwa dunia ini disebut 33 surga, tetapi dia sama sekali tidak tahu apa itu 33 surga. Dia sudah tiba di dunia ini selama beberapa tahun. Tapi, tempat yang dia pelajari, itu juga terbatas di benua Rainclear saja. Dan benua Rainclear tampaknya hanya menjadi sudut surga lengkap Grand Bright Jade juga. Ada dunia yang bahkan lebih luas di luar. Sama seperti Zuo Bufan, ranah kultivasinya sudah tinggi sampai benua Rainclear tidak bisa menahannya lagi. Tempat itu tidak lagi memiliki tempat yang layak baginya karena enggan untuk pergi. Oleh karena itu, sepertinya tak terelakkan bahwa dia pergi ke wilayah yang lebih luas lagi. Hanya saja ingin keluar dari benua Rainclear juga bukan hal yang mudah. Tapi sekarang, keberadaan misterius ini sebenarnya ingin dia melewati penghalang surga. Ini jauh lebih sulit daripada keluar dari benua Rainclear. Kedengarannya seperti tantangan besar.